Halo semuanya, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas tentang time zero lagi ya. Jadi dari time zero sebelumnya kita sudah membahas di awal tentang tab navigasi ini ya. Kemudian ini saya sudah tambahkan lagi di perangkat saya ada heading. Ini heading ini mengikuti giro kapal atau dengan GPS dongle ya. Kalau kalian menggunakan giro kapal yang sudah ada gironya, itu bisa nanti dicoba disambungkan itu menggunakan alat RS 485 namanya, converter USB itu RS 485. Itu murah sekali harganya, hanya sekitar 13.000 kemarin sih, saya 13.000 kayaknya ya. Nah, nanti saya kasihkan linknya, kasihkan bentuknya seperti apa. Kemudian ini sensor-sensor yang ada di kapal saya hubungkan semua. Di sebelah sini ada sensor ini ya, ini yang tadi heading yang di atas ini sensor arah angin. Jadi di sini menunjukkan posisi anginnya dari arah buritan lambung kiri ya. Kemudian untuk kecepatannya 12 poin, 11 poin ya, ini jalan terus 11 poin 12 tergantung dengan kecepatan angin yang ini. Kemudian yang ini ada lagi, ini adalah kedalamannya 4.7. Nah, jadi di sini rekan-rekan bisa menggunakan time zero-nya ini untuk mengupdate petanya sekalian ya. Kalau kalian lihat situ ada, nah ini ada segitiga, ini adalah kapal saya Spirit 32. Oke. Kemudian jadi petanya ini, nah ini otomatis dia titik-titik merah 3,7, 3,6 ini diambil dari sensor kedalaman ya, depth sensor. Nah ini kalau kita aktifkan PBG ini, personal bathymetry apa loginya saya lupa. Kalau kita aktifkan, dinyalakan gitu, maka otomatis tampilan peta kita akan mengikuti sesuai dengan sensor kedalamannya. Nah ini ya, jadi ini bisa yang warna merah ini dia mengikuti perbaikannya, nanti bisa perbaikan peta kedalamannya ya. Kalau di sini kan kedalamannya ini ya, kedalaman kalau kita cek di sebelah sini kedalaman 6.3. Nah, kalau sudah kita masukkan, ini mengikuti pasang surut juga dia ya. Jadi sekarang posisi mau pasang ya, mau pasang ini ada di sini sudah ada keterangan pasang surutnya juga. Ini keterangan pasang surut ya. Ini jam 12.55. Kemudian di sini ada pasang tertingginya itu kurang lebih 2 meter dari tinggi air rata-rata ya. Kemudian untuk ini yang kenapa kok warnanya berubah-berubah itu karena jalurnya ini aktif. Kita cancel dulu, kita cancel di situ. Jadi untuk menyambungkan agar kapal alat navigasi kalian bisa mendapatkan update ini ya,
sensor-sensor ini itu kita hanya menggunakan alat sejenis USB yang ukurannya seperti 1 jempol gitu ya, kemudian hanya ada 2 kabel input. Nah, untuk rekan-rekan yang masih bingung cara menyambungkannya, itu jarang ada yang membahas, tapi kalian bisa mempelajari manual perangkat yang kalian punya di kapal, karena kan perangkat yang kalian punya di kapal itu berbeda-beda. Contoh seperti saya untuk heading ini menggunakan gyro unshoot gitu ya. Kemudian untuk angin ini dia menggunakan ini unshoot. Terus yang ini adalah Furuno. Ini Furuno juga, jadi satu dia sensornya. Kemudian ini depth sensornya menggunakan Furuno juga. Tuh. Nah, masing-masing itu saya juga mempelajarinya dari manual yang ada di ini ya, yang diberikan ketika kita membeli unit. Nah, jadi di kapal saya, atau kita bisa cari online untuk cara penggunaannya, atau kita cari outputnya itu mana saja, nanti bisa digabungkan. Contoh ini ya, untuk mengambil data heading misalnya. Untuk heading ini agar akurat dia bisa menggunakan gyro. Ini karena saya baru nyalakan gyronya, jadi masih penyesuaian dulu ya. Penyesuaian dulu. Sekarang 77. Ini kita ambilnya seperti ini kawan. Ya, jadi seperti ini ya. Gyro saya itu sudah terhubung dengan ICE system. Jadi ICE system yang ada di kapal saya itu yang ini, Sailor 6280 ICE system. Jadi data dari gyro untuk heading dan GPS dan segala macamnya itu sudah dikirimkan ke modul Sailor 6280 ya, seperti ini ya. Nah, kemudian sebentar ya, jadi modul Sailor 6280 itu untuk ICE-nya, ICE kelas A transponder, jadi bisa kirim terima. Kemudian bisa digabungkan dengan gyro, jadi kita tahu posisinya. Kemudian baringan kapal yang kita deteksi di ICE itu sudah terkirim di situ. Nah, yang dibuka di sini adalah panel di ini ya, panel di bawah ini. Panelnya ini dibuka. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau sudah dibuka, maka tampilannya nanti seperti ini. Nah, ini rekan-rekan cari saja spot yang kosong. Nanti ujungnya yang masuk ke komputer itu menggunakan USB to RS 485, jadi ini di converter ya. Nah, bentuknya seperti ini, bisa rekan-rekan sesuaikan. Untuk pengambilannya di line 6 saya ya, cari yang transmit data AB ya. Jadi kabel yang A, misalnya A itu hijau, yang B itu kuning, kebalik ya. Ya, misalnya ini yang sesuai gambar saya, yang A itu kuning, yang B itu hijau. Nanti kalau dimasukkan ke sini, ke konverternya, itu dibalik kabelnya. Nah, jadi kalau sekali lagi, kalau di sini ya, ini ya papan sirkuitnya. Jadi kalau di
papan sirkuitnya itu A misalnya kuning, B itu kabel hijau, ini ambil dari kabel LAN, kuning sama hijau. Nanti kalau masuk ke sini, masuk ke sininya, sini ya, masuk ke bagian sini. Nah ini itu dibalik kabelnya, yang tadinya A masuk ke B, yang tadinya B masuk ke A, jadi dibalik gitu ya. Nah, itu saja, nanti bisa dicoba. Kalau mau mencobanya seperti ini, kalian bisa install Putih, aplikasi Putih di ya, aplikasi Putih yang seperti ini. Nanti kalau sudah dimasukkan, dicolokkan, akan muncul di komputer kalian itu, sebentar, kita cek daftar drivernya, port mana saja yang sudah digunakan. Jadi di komputer saya ini sudah ada ICE receiver, sudah tersambung dengan Giro, ICE, kemudian wind direction, kemudian yang terakhir kemarin depth, kedalaman ya. Nah, di device manager ini kalian bisa cek nih untuk portnya yang sudah terpakai itu di port berapa ya. Ini port COM5 ini saya gunakan untuk ICE. Jadi dari ICE receiver ini ya, ICE saya menggunakan ini. Untuk yang COM5 ini saya lupa pakai apa ya. COM5 itu, oh ya ICE bener. Jadi data ICE, data Giro, kemudian data wind direction itu masuk ke langsung ke port di komputer ya. Nah, ini COM5 ini untuk ICE, heading, COG dan SOG dihasilkan dari port COM5. Kemudian COM17 itu wind, angin, sensor angin. Kemudian yang ini sensor kedalaman. Nah, di sini alatnya yang saya beli, nanti saya kasih tunjukkan gambarnya. Murah saja untuk konverternya. Kemarin saya beli di Jakarta, mahal ongkos kirimnya. Jadi kalau nggak salah 13.000 sekian satu biji. Ongkos kirimnya ke tempat saya itu 90.000. Ya begitulah. Nah lanjut ya. Oke, jadi sekali lagi yang kita gunakan adalah COM5. Di sini ada COM5 itu saya gunakan untuk jadi ini agak sedikit rumit ya untuk Nemea router ini, tapi secara prinsip ini saya hentikan dulu untuk COM5 ya, disable. Oke, kalau ini anggap saja belum pernah terjadi itu tadi. Nah kalau kita mau coba membuka setelah disambungkan tadi ya, yang ini tadi, setelah disambungkan kabel ini kemudian mau dicolokkan ke komputer, nah, rekan-rekan cek saja dulu di ini, pilih yang serial, kemudian pilih COM yang aktif di situ. Jadi ketika dicolokkan di tempat kalian akan mendapatkan port yang berbeda, tidak mungkin sama seperti saya. Jadi bisa kalian cek dulu seperti tadi, dia masuk di COM berapa. Kalau saya tadi di COM5 ya. Kemudian untuk speednya ini kalian bisa cek di manual masing-masing perangkat ya, karena perangkatnya itu berbeda-beda. Atau kalau mau coba dicoba satu-satu. Ini kelipatan 900 kayaknya ya. Ya seperti itulah. Sepertinya kelipatan 900. Jadi saya coba 4800.
Nah, dia ada datanya tapi pembacanya error ya. Kita close dulu. Oke, kita coba lagi. Kalau seharusnya ini saya menggunakan port COM5 ini di 38.400. Oke. Nah, jadi di sini pembacaannya akan muncul. Ini adalah kode-kode yang diterima oleh AIS. AIFDO itu kapal pengirim. AIFDO itu adalah kode AIS kapal pengirim, kemudian AFDM itu kapal sendiri, jadi kapal kita itu dia mengirimkan data. Ini kalau rekan-rekan mau cek bisa juga ada online di search Google gitu AIS decode. Nah, setiap pesan ini ada maksudnya. Jadi kalau sudah seperti ini, nah kalian bisa langsung setting saja di time zero nya. Cara ngetes ini dimatikan dulu ya, karena hanya bisa mengakses satu port saja. Oke, dimatikan. Kemudian kita buka time zero. Nah, karena saya disable tadi, jadi headingnya ini dia tidak sesuai. Ini posisinya mati ya. Kita coba nyalakan, kita sambungkan headingnya. Karena tadi sudah terdeteksi. Nah, di sini lebih mudah lagi kalau di time zero. Asal rekan-rekan tahu portnya yang mana, dia akan mencoba mencari sendiri. Kita coba ya di COM5 tadi, di port 5. Oke. Nah, di sini awal tadi 4800. Koneksi sukses, tapi dia tidak mengirimkan data. Nah, bisa rekan-rekan, ini kelipatan 2400 ya. Nah, ada datanya tapi error. Kita coba 9600. Oke, ada datanya tapi pembacanya masih error. Oke. Nah, kalau mau dicoba satu-satu silahkan. Kalau yang belum tahu, kalau saya sudah baca dari manualnya, jadi pembacaannya dikirimkan baud rate-nya itu 38.400. Kalau kita rubah, maka akan terbaca seperti yang tampil tadi. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Ini tinggal di next saja. Sambil menunggu prosesnya, nanti rekan-rekan bisa mendapatkan heading langsung dari perangkat yang ada. Jadi kalau selama proses penyambungan koneksi, menambahkan koneksi, itu seluruh port akan ditutup. Jadi rekan-rekan kalau tadinya yang angin di sini tersambung, kemudian arah anginnya tersambung, kecepatan anginnya tersambung, dan kedalamannya tersambung, kemudian mencoba untuk menambahkan koneksi, kemudian hilang, ya jangan panik. Itu memang untuk aplikasinya menutup semua port dulu agar lebih fokus pencariannya. Di sini di COM5 sudah terlihat ada posisi, kemudian COG, SOG, ada heading, detected semua ya. Kemudian di sini ada AIS, ini dia auto dicentang. Jadi kita yang dicentang hanya yang terdeteksi. Kita tidak usah klik yang lain yang tidak ada tulisan detected ya. Jadi ini di next saja langsung. Nah, ini kalau kita mau mengganti ke port 5 tinggal diklik saja COM5, kemudian untuk AIS-nya dia otomatis. Di sini ada UDP 5100 sama COM5.
UDP 5100 ini adalah AIS perangkat AIS terestrial ya. Jadi perangkat AIS lain yang tidak tersambung dengan Cellular tadi. Kalau Cellular tadi memang perangkat AIS ya, beli. Kalau yang 5100 ini kita ngerakit sendiri. Nah, oke, ini kita next. Jadi yang ini sudah detected, ini detected. Nah, itu sudah. Ini tinggal di next saja, finish. Ya. Nah, maka akan langsung melakukan proses kalibrasi. Ya. AIS-nya pun muncul, yang di sini adalah AIS yang berada di sekitar kita sepanjang sejauh penangkapan AIS, sinyal AIS ya. Jadi di sini rekan-rekan bisa cek. Nah, di sini akan muncul AIS-nya kapal yang lain. Kemudian di sini ada 43 nautical mile. Nah, di sini ya. Ini baru saja terdeteksi ya. Tuh, kapal-kapalnya sampai 43 mil. Hanya itu dulu. Nanti untuk video selanjutnya mungkin kita akan melakukan penyambungan untuk depth atau kedalaman. Kemudian angin. Yang angin ini agak sedikit rumit rekan-rekan ya. Karena di kapal saya ada portnya, tetapi karena lebih rumit saya kira ya, karena saya nggak punya alatnya atau kabel-kabel penyambungnya, jadi menurut saya ini lebih rumit. Nah, nanti kita akan membahas untuk yang kedalaman. Oke, sekian dulu untuk videonya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Jangan lupa cek link di deskripsinya. Terima kasih.